Kata Sayyiduna Utsman bin Affan, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Alam kubur bagi seorang hamba ada kalanya menjadi tempat nikmat sebagaimana taman surga, pun bisa menjadi sebaliknya tempat penyiksaan laksana neraka. Maka perlu kita untuk senantiasa muhasabah, untuk introspeksi diri sebagaimana diarahkan oleh Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum watahayya'u liyaumil arudil akbar. Introspeksi dan muhasabah dirilah kalian dan timbanglah, seolah-olah sebelum nanti kita masuk kepada yaumul hisab, seolah-olah sebelum nanti kita menjalani hari di mana ditimbangnya amal di akhirat nanti. Semasa kita hidup di dunia masih ada kesempatan untuk muhasabah, introspeksi, mengkoreksi mana yang kurang, mana yang keliru. Kita timbang amal kita setiap hari sudah berapa, dan bukan dengan tujuan untuk nanti disombongkan, bukan nanti dengan tujuan untuk berbangga diri, bukan, tapi mestinya pola pikirnya senantiasa merasa kurang, karena bekal sebanyak apapun misal yang kita sudah merasa kita kumpulkan, tetap jangan sampai tertipu oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu dan juga syaitan, iblis adalah musuh yang harus selalu kita lawan, harus kita usaha untuk kita tundukkan. Jangan sampai tertipu oleh bisikan syaitan, oleh ajakan hawa nafsu. Ngerasanya sudah, amalnya sudah banyak, tapi ternyata misal ada cacat amal, misal karena riya, misal karena ujub, bisa jadi amalnya tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Jadi perlu untuk kita mempersiapkan alam kubur kita itu dengan kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, kita introspeksi terus, kita koreksi terus, dengan tujuan kalau ada yang kelupaan, kita pentingnya di situ, makanya murojaah, ngaji terus. Ada kalanya ya kita ngaji kepada guru yang terpercaya, ada kalanya ya dengan kita mengajar. Karena kalau di jamaiyah kita, arahan dari guru-guru kita, jangan sampai kok mengajar tanpa persiapan, tanpa murojaah, tanpa ada prepare, itu jangan sampai. Makanya untuk senantiasa kita menjaga diri untuk mengamalkan perkataan dari Umar bin Khattab tadi, kita muhasabah ya, bisa dengan cara kita mengajar, tentu dengan prepare, persiapan terlebih dahulu, murojaah terlebih dahulu. Takutnya ada materi-materi yang kelupaan, takutnya ada redaksi-redaksi yang mestinya dipersiapkan secara matang supaya dapat dipahami oleh para jamaah, para pendengar. Kemudian bisa jadi bisa juga dengan murojaah kita memutalaah ulang kitab-kitab yang sudah pernah kita talaqikan, sudah pernah kita gurukan ya, bukan dengan mutalaah materi-materi yang belum pernah digurukan. Itu otodidak di dalam Islam ilegal, kriminal, itu ya, nggak boleh. Bisa jadi misal kok tidak sempat atau ya hawanya malas untuk mutalaah kitab yang pernah digurukan, ya berguru lagi, artinya mengulangi kitab yang pernah digurukan. Jaga-jaga kalau misal kok banyak yang lupa ini tentang ilmu yang fardu ain ya, karena yang namanya hawa nafsu sekali lagi pengennya mengejar dunia, pengennya di zona nyaman, mungkin ya pengennya kadang keluar dari zona nyaman cari tantangan, tapi yang sifatnya
duniawi. Nah, untuk yang ukhrawi biasanya pola pikirnya kebalik ya, membiarkan dan apatis, tidak ada kepedulian. Nah, terutama tentang bab akidah ya, sekali lagi kita selalu mengingatkan untuk pentingnya bab akidah, karena Islam datang bukan hanya mengajarkan tentang kegiatan beribadah yang sifatnya kasat mata, terlihat oleh mata, ritual ya, tapi yang menjadi penting juga di dalam Islam menjadi perhatian adalah amal hati ya, kewajiban hati, apakah sudah dipelajari secara matang, apakah sudah dikuasai, dipahami secara betul-betul paham 100%. Kewajiban hati itu wajib ilmu tersebut untuk dipelajari sampai paham ya, bukan kok sunnah, bukan, wajib untuk mempelajari. Yang mana jika tidak dipelajari secara betul-betul, tidak dipelajari secara sampai paham, ya berarti dia meninggalkan kewajiban, hukumnya dosa besar ya. Begitu juga tentang ilmu yang berkaitan dengan hati, yaitu maksiat hati, itu juga wajib untuk dipelajari ya. Nah, kalau misal Anda sekalian merasa belum pernah belajar apa itu ilmu agama tentang kewajiban hati, apa itu ilmu agama tentang maksiat hati, kok kayaknya asing, belum pernah ngaji selama ini, maka silahkan cari tahu, tanyakan kepada orang-orang yang sekiranya ahli di bidangnya, terpercaya dalam masalah ini. Semoga bermanfaat.